Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Kali ini saya akan membahas tentang referensi atau daftar pustaka pada mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Referensi atau daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Pentingnya referensi atau daftar pustaka, yang pertama yaitu untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin mengelangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya ilmiah yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya dikutip. Yang keempat, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Cara penyusunan daftar pustaka atau referensi yaitu yang pertama nama penulis dan nama keluarga jika ada, yang selanjutnya nama dibalik, yang selanjutnya tahun penerbitan, selanjutnya judul buku, selanjutnya tempat penerbitan, dan yang terakhir nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka dari internet bisa teman-teman lihat, dan contoh daftar pustaka dari buku juga bisa teman-teman lihat pada PPT saya ini. Yang selanjutnya yaitu kutipan versi body note, footnote, dan endnote serta hubungannya dengan daftar pustaka. Yang pertama yaitu body note. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada di dalam tanda kurung. Ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua yaitu footnote. Nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, dan halaman. Yang ketiga yaitu endnote, adalah catatan akhir, yakni referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam program komputer, cara pembuatan endnote persis sama dengan footnote, hanya letaknya saja yang harus disetting di akhir karya ilmiah. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nama penulis dan nama keluarga jika ada, nama dibalik, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbitan, nama penerbit. Body note, footnote, endnote, dan daftar pustaka perbedaannya terletak pada cara penulisan dan tata letaknya. Yang selanjutnya yaitu panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Body note. Yang pertama yaitu buka file karya ilmiah yang ingin dicantumkan body note. Yang kedua, kemudian arahkan kursor pada bagian akhir paragraf yang akan diberi body note sebelum tanda titik. Yang ketiga, klik insert citation pada tab reference dan klik add new search. Yang keempat, kemudian pilih edit dan isi sesuai data yang ingin kalian buat. Kemudian klik add lalu OK. Yang selanjutnya yaitu kemudian kalian harus mengisi title, year, city, dan publisher, lalu klik OK. Yang terakhir yaitu ulangi langkah 2-5 jika ingin menambahkan sumber lain pada paragraf lain. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu footnote. Yang pertama caranya buka dokumen atau file Microsoft Word yang mau kamu kasih footnote. Pilih dan tandai kutipan yang ingin diberi footnote. Klik bar reference lalu insert footnote. Yang selanjutnya yaitu isi keterangan atau referensi yang diperlukan. Selanjutnya untuk membuat footnote lanjutan, ulangi langkah di atas lalu isi keterangan di catatan kaki yang baru dibuat. Selanjutnya yaitu endnote. Langkahnya yang pertama yaitu letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. Yang kedua, klik tab reference. Yang ketiga, klik tombol insert. Yang keempat, klik kursor akan dipindahkan ke bidang catatan di bagian akhir dokumen.
Dan yang terakhir, isi dengan keterangan yang kamu inginkan. Baiklah, yang keempat yaitu panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia. Yang pertama caranya yaitu buka halaman website Google Scholar. Yang kedua, pada kotak pencarian masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Yang ketiga, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik cite sehingga muncul beberapa style pengutipan. Selanjutnya, pilih atau blok item pengutipan pada bagian font cover, kemudian klik kanan pada pilih copy. Selanjutnya, buka halaman naskah yang sudah ditulis. Pada bagian daftar pustaka, tempel atau page rujukan yang sudah di-copy sebelumnya. Modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Yang selanjutnya yaitu panduan ringkas penulisan referensi dengan aplikasi Mendeley. Caranya, langkah 1 yaitu mengintegrasikan Microsoft Word dan Mendeley. Caranya, yang pertama pastikan software Microsoft Word tidak aktif. Pilih install Microsoft Word plugin dari menu tools. Jika Microsoft masih terbuka, maka akan muncul jendela permintaan untuk menutup Microsoft Word. Yang ketiga, setelah plugin terinstall, maka akan muncul jendela pemberitahuan bahwa instalasi sudah berhasil dengan baik. Langkah kedua yaitu memasukkan citasi. Yang pertama yaitu pindahkan kursor ke bagian teks yang membutuhkan referensi. Yang kedua, pilih insert citation. Yang ketiga, cari referensi yang akan dimasukkan. Pencarian melalui Mendeley membutuhkan beberapa langkah, antara lain, yang pertama, pilih go to Mendeley. Yang kedua, pilih artikel yang diinginkan. Dan yang ketiga, pilih send citation to Microsoft Word. Yang keempat, pilih style bibliografi yang diinginkan. Langkah ketiga yaitu menyusun bibliografi. Setelah citasi dimasukkan, maka sudah bisa disusun daftar pustaka atau referensi, yaitu dengan memilih insert bibliografi. Daftar referensi akan ditempatkan secara otomatis di bagian akhir dari dokumen. Perubahan susunan citasi yang dilakukan di dokumen secara otomatis juga akan berubah daftar referensinya. Yang selanjutnya yaitu panduan ringkas penulisan referensi dengan aplikasi Zotero. Caranya, yang pertama yaitu download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih book, lalu masukkan data sesuai buku referensi. Mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik enter. Langkah ketiga yaitu untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan klik add item by identifier, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, dan arsip ID yang terdapat dalam jurnal. Langkah selanjutnya yaitu pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik add atau edit bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu setelah muncul tampilan seperti yang telah dijalankan sebelumnya, lalu pilih citation style sesuai kebutuhan dan memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya pilih Chicago Manual of Style 17 edition full note, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.